Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Nah, di sini sebelum kita melangkah ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar, dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka pelajaran kita membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita melangkah ke pembelajaran, kita akan absen terlebih dahulu ya. Nah, kita absensi pertama, Agustri Wahyudi, hadir? Tidak ada sepertinya. Alfa ya, Alfa. Kemudian Wulan. Sri Wulan. Sri Wulan hadir. Kemudian Umay. Sri Wulan terkendala. Oh, tapi ada kan Sri Wulan hadir? Ya, alhamdulillah. Umay? Hadir, Pak. Hadir. Aryadi Ahmad Rashid? Aryadi? Gak ada ya? Tidak hadir Alfa. sepertinya, Pak. Oke. Sakit, Pak. Oh, sakit. Kemudian Devita. Hadir, Pak. Hadir. Nanda? Pak. Oh ya, siap. Nanda Alfa. Baiklah. Ada beberapa teman-teman yang nggak hadir. Semoga halangan atau kesibukan atau yang berhalangan hadir dengan sakit, semoga diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Nah, di sini kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yaitu mata pelajaran fikih. Nah, kita akan mempelajari dengan materi apa? Yaitu hukum syar'i. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, kemarin kita belajar mengenai puasa. Nah, dari adik-adik sekalian, siapa nih yang bisa menjelaskan apa itu puasa? Saya, Pak. Oh, silakan Siti Umairah. Jadi puasa itu menahan lapar, kemudian menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa itu. Bener banget Siti Umairah. Jadi puasa itu adalah menahan. Nah, itu secara bahasa, kalau secara istilah, puasa adalah menahan lapar dan haus dan menahan juga hawa nafsu yang akan membatalkan puasa. Nah, di sini kita akan belajar yaitu adalah hukum syar'i. Nah, apa sih itu hukum syar'i? Kita akan buka. Nah, sudah muncul belum? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Ada, sudah? Udah ya? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, jadi apa sih itu hukum syar'i? Hukum syar'i adalah menurut bahasa menetapkan suatu atas yang lain. Kalau menurut istilah hukum syar'i itu adalah kitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan atau ketetapan. Nah, kemudian di sini juga ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Apa sih itu hukum taklifi? Hukum taklifi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menghendaki tuntutan untuk melakukan atau menjauhi atau untuk membuat pilihan. Kemudian dari hukum taklifi ini ada beberapa macam-macamnya. Yang pertama adalah wajib,
kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang terakhir adalah haram. Kemudian apa sih itu pengertian dari hukum mati? Hukum mati adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain, sebagai adanya syarat yang lain dan sebagai penghalang adanya yang lain. Kemudian apa aja sih macam-macamnya hukum mati? Yang pertama ada apa? Ada apa, Mai? Sebab ya, Pak. Sebab mah benar. Ada sebab. Yang kedua ada syarat. Yang ketiga ada mani. Yang keempat ada sah. Yang kelima ada batal. Keenam ada rukyah. Yang ketujuh adalah azimah. Nah, jadi 7 macam-macam ini adalah macam-macam hukum dari hukum wad'i. Tuh. Dan kemudian selanjutnya adalah mahkum fih. Apa sih itu pengertian dari mahkum fih? Mahkum fih menurut para ulama usul yang dimaksudkan dengan mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i atau Allah dan Rasulullah SAW, baik yang bersifat tuntutan, mengerjakan tuntutan, meninggalkan tuntutan, memilih suatu pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah mahkum alaih. Apa sih itu mahkum alaih? Ada yang bisa menyebutkan? Siapa? Yaudah, saya sebutkan saja. Jadi mahkum alaih itu adalah seseorang yang perbuatannya dikenai hukum Allah Subhanahu wa taala yang atau disebut dengan mukallaf. Nah, jadi syarat mahkum alaih itu adalah ada 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu agar seorang mukallaf dapat ditaklif, yaitu mampu memahami tuntutan syara yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik langsung maupun melalui orang lain. Kemampuan untuk memahami taklif ini melalui akal. Adapun ukuran untuk menyatakan bahwa seseorang bisa memahami tuntutan syara adalah balik dan berakal. Tuh ya, balik dan berakal. Kemudian dari sini maka orang gila dan atau orang yang hilang akalnya atau anak kecil yang belum balik terbebas dari tuntutan taklif karena dianggap belum memenuhi kriteria. Kemudian yang selanjutnya ada awarid al-alaiyah. Apa sih itu awarid ahliyah? Awarid ahliyah adalah gangguan atau halangan yang menimpa ahliyah atau yang dimaksud dengan manusia itu sendiri. Baik gangguan yang menimpa ahliyatul wujud atau orang yang berhak dan berkewajiban, maupun yang menerima ahliyatul ada, kepantasan seseorang untuk memperhitungkan oleh syara. Nah, dari awarid al-ahliyah ini ada 2 kriteria atau ada dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama awarid as-samawiyah. Apa sih itu awarid as-samawiyah? Adalah halangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan disebabkan oleh perbuatan manusia. Contohnya apa? Hilang akal, kemudian gila. Nah, itu adalah salah satu dari awarid as-samawiyah. Kemudian yang kedua, awarid al-muktasabah. Awarid al-muktasabah adalah halangan yang disebabkan perbuatan manusia seperti terpaksa, merasa bersalah, dan di bawah pengampunan. Nah, dari materi ini ada yang belum paham? Insya Allah paham? Insya Allah paham. Alhamdulillah, insya Allah paham. Baiklah, untuk mengetes kepahaman adik-adik sekalian, kita akan melakukan evaluasi.
kita akan melakukan evaluasi, ya. Evaluasinya adalah berupa pertanyaan untuk adik-adik sekalian. Pertanyaannya, untuk Umay. Umay siap menjawab, Umay? Siap, Pak. Insya Allah siap. Oke. Nah, untuk Umay pertanyaannya, tadi kan disebutkan tuh macam-macam hukum mati, ya kan? Nah, di situ terdapat batal. Nah, coba sih Umay tolong jelaskan batal itu apa? Baik, Pak. Jadi batal itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan mukallaf yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, seperti sholat yang rukunnya tidak terlaksana. Gitu, Pak. Benar banget. Jadi batal itu adalah ketika kita melaksanakan sebuah ibadah, misalnya sholat atau puasa, ketika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka akan batal. Batal. Kemudian mar'atul qibtiyah. Ada nggak orangnya mar'atul qibtiyah? Iya, Pak, Oh ada, ya, Pak. mar'atul qibtiyah. Kakak pengen tanya nih. Apa sih pengertian dari hukum taklifi? Tadi kan sudah kakak sebutkan atau sudah kakak jelaskan mengenai hukum taklifi. Coba tolong jelaskan kembali. Baik, izin menjawab untuk hukum taklifi, yaitu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berhubungan dengan perbuatan adanya pembebanan atau tuntutan kepada manusia tersebut. Ya, benar banget ya. Mar'atul qibtiyah atas jawabannya atau penjelasannya. Kemudian selanjutnya untuk Devita Pramida. Gimana? Siap untuk menjawab? Oke. Siap, Pak. Pertanyaannya udah kok. Jadi ada berapa sih macam-macam dari hukum mati? Nah, ada 7. Iya. Ya benar. Tolong sih sebutkan biar teman-temannya tahu juga. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, Benar. yang ketiga mani, Benar. yang keempat sah, yang kelima batal, yang keenam rusyah, yang ketujuh azimah. Benar banget. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari pembelajaran hukum syar'i mata pelajaran fikih ini, teman-teman semua, adik-adik semuanya sudah paham ya mengenai itu semua. Dan hukum syar'i ini sangat penting bagi kita semua. Kenapa? Karena hukum syar'i ini keterlibatannya kita dalam bermasyarakat, dalam lingkungan, dalam melaksanakan ibadah. Jadi kakak harap adik-adik semua dapat melaksanakan hukum syar'i ini dengan baik, ya. Karena kalau kita mengerjakan hal-hal baik, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala melakukan kebaikan. Amin ya Allah. Nah, mungkin cukup untuk materi atau kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini. Mungkin kita terkendala virus ini ya. Semoga virus ini cepat selesai. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesehatan selalu ya teman-teman. Dan juga kita bisa bertatap muka langsung untuk di kemudian harinya.
Kemudian langsung kita udah selesai. Kita cukupkan ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 1. Baiklah. Ya, Baik, siap. Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini, kita mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah. Mungkin cukup dari saya. Semoga apa yang saya berikan, ilmu yang saya berikan kepada adik-adik sekalian dapat manfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin cukup. Kakak akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya.